Bang, saya buang. Kita mulai dari foto sebelah sini. Chong Afi mention, ini adalah foto keluarga besar Bapak Chong Afi, yang ini adalah Bapak Chong Afinya, dan ini adalah istrinya. Nah, istrinya ini adalah istri ketiga di rumah ini. Nah, kenapa ini adalah istri ketiga di Indonesia? Karena istri pertama dan istri keduanya ada di luar negeri. Nah, istri pertamanya di Tiongkok waktu beliau masih tinggal di sana, lalu istri keduanya di Penang karena waktu itu beliau juga pernah ke Penang, dan ini adalah istri ketiga dan istri terakhir. Nah, dengan istri ketiga melahirkan 7 orang anak. Nah, ini adalah anak pertamanya perempuan, ini suaminya. Nah, yang ini anak kedua, ini istrinya, ini anak ketiga, ini anak keempat, anak kelima, anak keenam, dan ini anak terakhir. Nah, sisanya adalah kerabat dari istri kedua yang datang kemari waktu perayaan ulang tahun. Jadi foto ini diambil pada saat perayaan ulang tahun Bapak Chong Afi ke 60 tahun. Nah, 1 tahun sebelum Bapak Chong Afi meninggal dunia. Jadi tahun 1921 Bapak Chong Afi meninggal dunia usia 61 tahun. Gitu. Ini adalah foto keluarga Bapak Chong Afi waktu beliau berusia 30 tahun menggunakan pakaian adat Mandarin pada saat dinasti Qing. Kita lanjut lagi. Afi memiliki 2 ruang tamu. Ini adalah ruang tamu pertama. Desainnya Melayu karena warnanya kuning-kuning. Biasanya di ruang tamu pertama ini adalah ruang tamu VIP, bisa dibilang, karena biasanya Bapak Chong Afi selalu menyambut Sultan Delhi yang ada di Istana Maimun. Ini adalah Sultan Delhi yang ke-9 di ruangan ini gitu. Jadi Bapak Chong Afi sendiri berteman baik, akrab, seperti sahabat dengan Bapak Sultan Delhi. Nah, ini adalah Sultan Delhi yang ke-9. Nah, pada saat ini juga sampai pada saat ini Sultan Delhi yang ke-14. Ini fotonya bersama dengan ini, yaitu Bapak Chong Afi. Nah, ini Sultan Delhi yang ke-14 yang sekarang sedang kuliah di luar kota. Nah, kalau yang ini Ibu Mimi yang sekarang tinggal dan mengelola museum. Dan beliau adalah cucu dari Bapak Chong Afi yang ke-11 dari anak keempat. Oh, berarti yang mengelola masih keluarganya? Nah, selanjutnya di depan Masjid Raya bangunannya. Kenapa fotonya ada di sini? Karena beliau yang berkontribusi juga dalam pembangunan Masjid Raya tersebut. Ini ada di sebelah di sebelahnya Istana Maimun. Ya, nah kalau ini adalah bagaimana penampakan waktu Sultan Delhi datang ke rumah ini. Nah, ini disambut langsung oleh pihak keluarga, tapi di sini Bapak Chong Afi sudah meninggal dunia. Jadi yang menyambut adalah tangan kanan Bapak Chong Afi yang merupakan orang Belanda asli. Oh, iya. Gitu. Jadi Bapak Chong Afi sendiri orang Belanda, mempunyai tangan kanan orang Belanda asli. Seperti itu. Jadi kalau misalnya menyambut di ruangan ini, biasanya menggunakan tapak siri ini dari Kuningan asli. Gitu. Ruang tamu kedua, biasanya kalau di ruang tamu ini tamu-tamu umum yang datang kemari biasanya di ruangan ini. Nah, usianya meja kursi lampu dan juga partisi yang ada di sini sekitar 1 abad. Jadi semasa hidupnya Bapak Chong Afi, beliau menyambutnya dengan ini memang asli, masih asli. Belum ada di apa-apa. Kalau mau foto di sebelah sini, kita fotoin sebelah depan. Biasanya di sini juga spot. Yang di sini ini adalah ruang kerja Bapak Chong Afi yang ada di rumah. Biasanya di ruang kerja ini rekan-rekan bisnisnya membahas bisnis-bisnis beliau di ruangan ini. Nah, di sebelah sana itu adalah replika
sertifikat Daily Bank sebesar 3.000 golden. Nah pada saat itu Bapak Chong Afi menanam sahamnya di Daily Bank tersebut. Tetapi sekarang Daily Bank sudah tutup, sudah tidak ada lagi. Kalau usahanya apa? Usahanya Bapak Chong Afi, Iya. beliau memiliki perkebunan di Sumatera. Nanti kita jelasin di bagian hasil benda gitu. Jadi setiap ruangan ada kesannya tersendiri. Nah, itu tongkat jalannya Pak. Iya, jadi Bapak Chong Afi kan sakit meninggalnya. Jadi semasa beliau hidup itu tongkatnya jalan gitu. Nah, kalau yang itu yang bahasa Belanda. Nah, kalau yang di bawah itu rekan bisnis Bapak Chong Afi dari Bank Batavia. Nah, yang di sebelah kanannya tadi itu tangan kanannya orang Belanda asli. Gitu. Tengah desainnya seperti ini agar masuknya sirkulasi udara, sumber pencahayaan dan menurut kepercayaan sumber rezeki. Nah, tetapi ada 4 ruangan di sini nggak bisa diambil foto dan video Kak. Nah, jadi ini adalah baik kalau yang di ruangan ini itu tidak bisa mengambil dokumentasi seperti video maupun foto. Nah, cuman karena saudaraku, cuman tatang itu selamat makan dalam bahasa Mandarin aku karena sudah lama sekali. Gitu. Nah, kalau yang ini waktu penyambutan Sulpadeli waktu makan di rumah ini waktu perayaan Imlek. Nah, yang 18 kursi tadi seperti gambar yang di depan kita. Nah, kiri. Biasanya tuh kalau di sebelah sana itu bisa dari anak pertama dan mulai 18 tahun terus menikah dengan orang Taiwan asli, lalu merilis buku pertamanya waktu 80 tahun. Terus nanti saya ambilin aja di jendela depan. Itu info ini Mbak. Mbak itu info iki kok ngendi Mbak? Googling. Wes. Ternyata worth to visit lah. Harus dikunjungi. Harus ditekani. Betul. Ternyata ada keterangan kayak gini. Oke kan. Kalau yang Chong tadi sekarang perempuan itu, yang perempuan itu masih ada yang besar. di Medan. Di luar kota. Where is possible? Where is possible? Tapi dulu belum pakai AC. Belum. Alasan memakai jendela besar karena belum ada AC. Ini kan outlet sembahyang. Nah, kalau menurut saya masih banyak lagi. Piala apa Mbak itu? Gestrek nggak ada ya? Nggak ada banget. Piala apa aja Mbak tadi? Ada go-kart, terus ada pemenang musik juga, terus juga ada hole in one dari golf. Oh, pisangnya enak nih. Atos. Dari luar negeri, luar kota di sini memperayakannya. Ini 30 tahun kesuksesan atau jubilium Bapak Chong Afi di Kota Medan, di Indonesia juga. Jadi ini tinggal di sini cuma berdua aja karena anak dari Bu Mimi sendiri sudah menetap di Amerika, sudah menikah dengan orang Amerika. Kalau yang anak dari Bapak Van Prawira sudah di Bali. Kalau mau foto di sebelah sini boleh. Chong Sin. Jadi Chong Sin ini anak kelima yang membuka sekolah medan musik pertama di Indonesia, bukannya di rumah ini. Jadi sampai sekarang tinggalnya di Belgia. Nah yang di sebelah Mana Dek? Dek. Mana Dek? Oh, Mas wae. Piye? Ayah. asap yang tidak masuk ke ruangan dan mengumpul di udara dan membangun cerobong asap namanya. Jadi zaman dahulu kan masih pakai tanah liat itu masaknya. Seperti itu. Berarti dulu waktu bikin Indomie. Itu terobong asap Mbak? Iya bukan. Oven. Kayak apa? Kayak apa? Kotok ya. Jangan biar nggak sempit banget,
dalam dinding gitu. Jadi modern sekali pemikirannya pada tahun-tahun sebelumnya. Itu terobong ya? Terobong asak namanya. Bukan soko ya itu. Batu soko. Mungkin. Mbak itu buat apa mbak? Buat roti gitu, adonannya digiling gitu, iya. Sebelumnya ini adalah ruangan dari Bapak Van Prawira. Nah, jadi sebenarnya yang mencetuskan bahwa rumah ini dijadikan museum pada tahun 2009 itu Bapak Van Prawira. Jadi di 2014 Bapak Van Prawira meninggal dunia. Jadi diserahkan kepada kakaknya untuk mengelola museum, jadilah pindah ke Indonesia. Nah, Jadi yang muslim ada 2 iya, keturunan. iya. Ini tadi tempat apa mbak? Ini adalah ruang testamen namanya. Testamen itu namanya ruang wasiat. Gitu. Yang awalnya pakai bahasa Belanda. Awalnya wasiatnya dalam bahasa Belanda, terus kita terjemahkan ke bahasa Indonesia yang ada di sebelah kanan. Tamu-tamu, maksudnya rekan bisnis dan juga warga-warga yang telah dibantu Bapak Chong Afi tersebut, nah mengarah Bapak Chong Afi dari mulai rumah ini, jadi sepanjang jalan ke Sawan ini, nah ini mengarah atau mengantarkan Bapak Chong Afi ke peristirahatan yang terakhir yang ada di Jalan Pulau Braya di sebelah sana. Nah itu adalah dia makam Bapak Chong Afi. Jadi rumah bangunan tadi sudah tinggal tanah dan sudah diganti menjadi makam keluarga seperti itu. Nah jadi ada keluarga yang beberapa yang ada tinggal di rumah ini seperti Bu Mimi tadi, dan juga keluarga yang lain yang ada di Kota Medan kayak kerabatnya gitu sembahyang di sini. Tapi waktu suasana Covid jadi hanya sedikit saja yang datang gitu. Jadi yang kayak di luar kota belum bisa masuk gitu. Nah menikah dengan Madam Lee itu beliau tidak memiliki anak, tetapi mengadopsi 1 orang anak laki-laki, yaitu namanya Polio, lalu mengadu nasib ke Penang, Malaysia, dan berjumpa dengan Madam Chiu dan menikah dan memiliki 3 orang anak. Nah tetapi, nah sebelumnya Kak kita Soalannya apa mas? Kan? Soalannya apa? Yang tangan. boleh sesuai ya Bang. SMK. Tapi kayak bunderan